Halo Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan ngebahas apa sih perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi asli. Nah, bumil yang mendekati persalinan usia 37 minggu, ini biasanya sudah mulai cemas kalau ada kontraksi, takutnya ini udah mau lahiran apa belum ya? Termasuk yang aku alamin. Aku sekarang sudah hamil 38 minggu dan kemarin waktu pas seminggu yang lalu nih, aku kontraksi dan kontraksinya itu beneran sakit banget. Seperti kayak ngedorong ke bawah, cuman ternyata ini masih kontraksi palsu. Supaya Bunda gak panik, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar Bunda gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Rata-rata bayi akan lahir pada usia kehamilan 37 minggu hingga 40 minggu Bun. Jadi wajar saja kalau usia kehamilan 37 minggu Bunda sudah mengalami kontraksi yang kontraksinya itu lebih lama daripada kontraksi sebelumnya. Contohnya pada saat Bunda usia kehamilan 7 bulan memang kadang-kadang sudah ada kontraksi, tapi kontraksinya itu sebentar. Berbeda ketika Bunda usia 37 minggu, biasanya kontraksinya ini lebih lama dan lebih sering. Untuk membedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli, yang pertama Bunda bisa lihat dari waktu kontraksinya. Kontraksi palsu biasanya waktunya belum menentu. Contohnya Bunda kontraksi pagi hari, kemudian sekitar 1 jam hilang, kemudian 1 jam timbul lagi kontraksinya. Beberapa jam kemudian, 2 jam atau 3 jam kemudian muncul lagi kontraksinya. Kalau yang kontraksi asli, ini biasanya tidak ada jeda Bun dalam 10 menit. Kalau yang kontraksi palsu tadi kan bisa jadi sejam sekali atau 2 jam sekali. Tapi kalau yang kontraksi asli, ini dalam 10 menit. Dalam 10 menit itu ada 1 atau 2 atau 3 kali kontraksi. Kontraksinya itu semakin lama semakin bertambah kuat dan bertambah sakit. Kemudian yang kedua, dari rasa sensasi kontraksinya. Kalau yang kontraksi palsu itu rasanya hanya di bagian atas saja Bun, hanya di bagian atas. Kemudian kadang-kadang memang ada di bagian samping. Itu rasa kenceng, rasa sakitnya. Kalau yang kontraksi asli itu rasa sakitnya itu menjalar hingga ke belakang sampai ke pinggang, bahkan sampai ke lutut. Kalau yang palsu tadi biasanya cuma di perut aja bagian atas kayak mau ngedorong ke bawah. Tetapi kalau yang asli itu selain di perut kerasa ngedorong ke bawah, bagian bawah rasanya kayak sakit, kayak membuka, kemudian ada menjalar hingga ke punggung, bahkan sampai ke bagian lutut. Itu kalau rasa sensasi kontraksi yang asli. Kemudian yang ketiga, tanda gejala yang lain yang menyertai. Ketika kontraksi palsu, itu biasanya tidak ada gejala-gejala lain yang menyertai, seperti keluarnya lendir darah, atau bening-bening atau cairan. Itu biasanya nggak ada seperti itu. Hanya kayak keputihan biasa, itu normal. Tapi kalau yang kontraksi yang asli itu biasanya disertai dengan gejala keluarnya lendir darah atau seperti ingus-ingus. Ingusnya itu beneran kental gitu ya Bun, kayak ingus yang beler kental ya, seperti itu. Itu namanya mukus plung. Nah, kemudian disertai juga dengan lendir darah. Ini kontraksi asli. Kalau yang kontraksi palsu tadi mungkin ada cairan seperti kayak keputihan. Bedanya keputihan sama lendir mau melahirkan itu, kalau keputihan itu putih kayak nasi yang lembek gitu loh Bun. Nah, kalau yang lendir melahirkan itu seperti ingus, bener-bener seperti ingus yang kayak ingus yang banyak, seperti itu. Dari rasa hilangnya kontraksi. Kalau yang kontraksi palsu itu hilangnya mudah. Artinya mudah ketika Bunda untuk berubah posisi ya. Yang tadinya mungkin Bunda duduk, kemudian Bunda baring atau tiduran, itu kontraksinya hilang. Atau yang tadinya Bunda dari berdiri tegak pas jalan gitu ya, kemudian untuk duduk, itu biasanya kontraksinya hilang. Nah, kalau yang kontraksi asli itu tidak hilang Bun.
memang akan hilang, tetapi akan segera timbul kembali dalam 10 menit itu 2 atau 3 kali. Kalau yang palsu tadi kan, kalau misalkan Bunda kecapean, tegak berdiri, kemudian langsung baring tiduran, itu hilang kontraksinya. Tapi kalau yang asli, meskipun Bunda berbaring, tiduran, duduk, berdiri, atau jalan-jalan, itu kontraksinya tidak akan hilang, bahkan akan semakin bertambah. Dalam 10 menit bisa 2 atau 3 kali kontraksi. Ketika kita ada kontraksi, sebaiknya memang kita pantau kontraksi. Kalau Bunda kebingungan, sekarang kan udah banyak tuh aplikasi yang menghitung kontraksi. Jadi kalau pas kontraksi bisa dipencet gitu aplikasinya. Kemudian kalau nggak kontraksi ya sudah. Kemudian kalau kontraksi nanti dipencet lagi. Nanti di situ bisa dilihat berapa lama kontraksi ini datang, durasinya berapa lama kayak gitu kan. Terus kapan waktunya kita akan ke rumah sakit. Ini pengalaman aku kemarin, jadi 1 minggu kemarin itu aku kontraksi. Hari Sabtu kemarinnya itu aku kontraksi. Pagi itu sakit banget kontraksinya. Aku hitung kontraksinya dari pagi hingga ke siang itu kontraksi. Tetapi setelah siang itu kontraksinya hilang, nggak ada lagi kontraksi gitu Bun. Nah jadinya aku belum buru-buru periksa gitu ya. Karena memang itu bisa jadi masih kontraksi palsu. Kalau Bunda mengalami kontraksi yang semakin sering, semakin kuat, semakin sakit, dalam 10 menit itu ada 3 kali kontraksi, terus disertai juga dengan kayak lendir-lendir darah atau ingus atau cairan. Nah ini Bunda bisa langsung ke rumah sakit atau ke bidan terdekat. Tetapi kalau kontraksinya itu masih jarang, kayak dibuat istirahat berhenti kontraksinya, ini masih kontraksi palsu. Oke Bunda, semangat ya untuk kelahiran. Semoga sehat-sehat, Bunda sehat, dan dedek bayi sehat. Bye-bye.